Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini dalam keadaan sehat walafiat. Lalu tak lupa juga kita haturkan salam serta salawat kita kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, tabiin dan tabiatnya, serta kita umatnya yang insya Allah hingga akhir zaman. Bapak Guru Bahasa Indonesia yang saya hormati dan juga para teman-temanku 12 MIPA 7 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pidato yang berjudul Stop Bullying. Nah, apa sih itu bullying? Nah, bullying itu adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dengan memaksakan kehendak mereka terhadap orang lain ataupun kelompok lain yang lebih lemah dari mereka. Nah, bullying ini itu dapat terbagi menjadi beberapa kelompok atau tingkatan. Yang pertama, bullying secara fisik langsung, yaitu dengan cara memukul, menghajar, ataupun mengambil paksa. Lalu yang kedua ada juga secara verbal langsung, yaitu dengan cara menindas dengan cara mengejek, melecehkan, ataupun merendahkan secara kata-kata ya. Lalu yang ketiga ada nonverbal langsung, yaitu dengan memasang tatapan sinis ataupun ekspresi tidak suka terhadap orang lain. Lalu yang terakhir, yang keempat, ada nonverbal tidak langsung, yaitu dengan cara menghancurkan persahabatan atau pertemanan orang lain tersebut. Lalu bullying ini dapat terjadi di mana saja tentunya. Dapat terjadi di area perumahan, area pekerjaan, lalu juga dapat terjadi di tempat umum. Namun biasanya kejadian bullying ini banyak terjadi di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh para anak-anak remaja. Memangnya apa sih motif atau alasan dari para pelaku bullying ini melakukan tindakan tersebut? Sebetulnya banyak sih alasannya, tetapi paling umum atau paling banyak itu alasan mereka melakukan bullying adalah untuk mendapatkan perhatian teman-teman mereka. Lalu juga ada yang ingin menunjukkan bahwa mereka itu berkuasa di antara teman-teman yang lain. Tentu aja bullying ini memiliki dampak negatif ya, apalagi ke korban. Biasanya tuh korban dapat menjadi minder atau tidak percaya diri, dapat terlihat lesu, letih, gelisah, kan? Lalu juga sulit tidur. Dan juga kalau misalkan emang tindakan bullying yang udah diterima dia udah mulai ekstrim atau kelebihan, itu biasanya ya dia bakal depresi, stres, atau mungkin yang parahnya banget itu dia bisa mendapatkan gangguan mental atau penyakit mental. Yang tentu kita semua tahu, kita harusnya semuanya tahu ya, kalau gangguan mental ini betul-betul berbahaya bagi seseorang dan dapat berefek kepada kehidupan mereka dan juga masa depan mereka. Tetapi selain pada korban, ternyata bullying ini juga berdampak loh kepada para pelakunya. Nah, dampaknya apa sih kalau pada pelaku? Nah, menurut riset para peneliti ya, kalau bullying ini dapat menurunkan tingkat kecerdasan dan analisis murid. Lalu juga menurut penelitian, bullying ini, orang-orang yang melakukan bullying ini di masa depan persentase mereka menjadi
eee, penjahat itu lebih besar daripada anak-anak lain yang tidak melakukan bullying. Ya, tapi juga kita tahu kalau bullying itu akan menimbulkan balas dendam, dan balas dendam itu, biasanya berakhir tidak baik ya, dan kita udah tahu banyak kok kasus yang kayak gitu, di berita-berita ya kan. Nah, dari apa yang sudah saya paparkan tentu saja kita harus melakukan tindakan pencegahan atau, eee, pembere bukan pencegahan pencegahan ataupun penstopan ya, eee, untuk tindakan bullying ini agar tidak terjadi lagi. Karena kebanyakan kasus bullying ini terjadi di sekolah ya, mungkin para warga sekolah atau guru-guru itu dapat melakukan tindakan pencegahan sendiri. Yang pertama itu guru-guru bisa, melakukan pendidikan bagaimana itu bullying, apa itu bullying, pokoknya definisi bullying, lalu juga dapat memberitahu cara menanggulanginya dan dampak-dampaknya ya. Terus, yang kedua, para guru juga dapat membuka komunikasi kepada murid-murid agar mereka dapat nyaman untuk menyampaikan keluh kesah mereka, sehingga apabila mereka merasa mendapat tindakan bullying, mereka dapat langsung cerita kepada guru-guru dan guru-guru pun dapat langsung melakukan tindakan pencegahan ya, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Lalu yang terakhir, yang paling penting, guru-guru tidak boleh sama sekali meremehkan tindakan bullying ini, yang dilakukan oleh para murid-murid. Walaupun para murid-murid hanya beralasan mereka hanya bercanda. Guru-guru harus memberikan sanksi yang tegas agar murid-murid pelaku bullying ini jerak dan tidak melakukan tindakan itu lagi. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.